Sahabat beriman, pernah dengar kata ilmuwan? Pastinya sering ya. Nah, ilmuwan ini adalah orang yang kompeten di suatu bidang. Ilmuwan identik dengan penelitian. Tak jarang penelitian itu memberikan pengetahuan baru atau memberikan pencerahan kepada orang lain atau bahkan untuk penelitiannya sendiri. Nah, bentuk pencerahan tersebut bisa berupa memeluk agama Islam. Sejumlah ilmuwan yang telah meneliti beberapa kasus dan menemukan bahwa ternyata Al-Quran lebih dulu menyebutkan hal tersebut, maka mereka pun masuk Islam. Masya Allah. Jacques Yves Cousteau. Jacques Yves Cousteau seorang yang lahir di Prancis pada 11 Juni 1910. Dia adalah seorang oceanografer dan ahli selam yang terkemuka. Dia menemukan beberapa kumpulan mata air yang tidak bercampur dengan yang lain, seperti ada dinding pemisah di antaranya. Dia pun bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan kejadian yang ditemuinya. Profesor muslim itu pun mengatakan bahwa hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Mendengar hal tersebut, Cousteau pun memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada 22 Juni 1997 di tempat kelahirannya. Masaru Emoto, peneliti asal Jepang. Masaru Emoto meneliti tentang air Zam-Zam dan menjadikannya masuk Islam. Masaru Emoto memberi bukti bahwa struktur air Zam-Zam termasuk unik dan memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Karena penemuannya ini, Masaru Emoto pun memeluk agama Islam. Pada tahun 2003, Masaru Emoto melakukan penelitian tentang sifat air. Hasilnya, ia menemukan keanehan pada sifat air tersebut. Partikel molekul air bisa berubah sesuai dengan perasaan manusia yang ada di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terdapat kalesterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Masaru Emoto dalam kajiannya tekun meneliti tentang berubahnya molekul air. Dilansir dari aceh.tribunnews.com, air murni dari mata air di Pulau Honshu didoakan mengikuti tradisi agama Shinto, lalu didinginkan hingga mencapai minus 5 derajat Celcius. Lalu diambillah gambar dengan mikroskop elektron dengan kamera berkualitas tinggi. Ternyata molekul air tersebut membentuk kristal segi enam yang indah. Selanjutnya percobaan air itu diulangi tapi dengan membacakan kata arigato, terima kasih dalam bahasa Jepang di depan botol air tadi. Kristal yang terbentuk sangat indah. Kemudian dicoba lagi dengan menghadapkan tulisan huruf Jepang arigato, kristal membentuk dengan keindahan yang sama. Selanjutnya ditunjukkan kata setan, maka molekul air berbentuk buruk. Diputarkan musik simfoni Mozart, kristal muncul berbentuk bunga. Ketika musik heavy metal diperdengarkan, molekul kristal air itu terus hancur. Ketika diuji dengan dibacakan doa Islam, kristal bersegi enam dengan 5 cabang daun muncul berkilauan. Mengenai perubahan molekul air ini, Allah berfirman, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa untuk kuliah di sore hari ini untuk keterpaduan impact dalam Islam di pertemuan ke-6 ya kalau tidak salah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sains berbasis wahyu. Sains di sini mungkin lebih spesifik pada kimia, gitu ya. Karena sebagian besar kita ini adalah mahasiswa kimia ya. Baik, sudah kelihatan di layar teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Untuk sains berbasis wahyu ini kita mungkin akan membahas beberapa fenomena-fenomena alam yang ada di bumi kita yang nanti dikaitkan dengan wahyu gitu ya. Kalau kemarin kita di perkuliahan di hari Minggu, yang hadir di hari Minggu itu ya, itu kan ditujukan ada dua macam jalur dalam perolehan ilmu pengetahuan. Yang pertama melalui jalur wahyu gitu ya, yang hubungannya dengan apa? Dunia apa?
dunia non empiris ya, atau dunia gaib. Ada juga yang melalui jalur sains atau penelusuran ilmu pengetahuan itu yang berkaitan dengan dunia empiris. Ya. Dunia empiris itu dunia syahadah, yaitu dunia yang bisa diobservasi secara langsung oleh diri kita, gitu ya. Kelihatan intinya seperti itu kalau empiris. Kalau non empiris tidak kelihatan, tetapi kita yakini keberadaannya, yaitu adanya hal-hal yang bersifat gaib, yaitu seperti alam akhirat, surga, neraka, malaikat, dan seterusnya, gitu ya. Karena memang sebagai orang yang beriman wajib mengimani hal-hal yang bersifat gaib, gitu ya. Kalau semisal sama hantu saja kita takut, kita percaya bahwasanya ada hantu, ada jin, masa kita nggak percaya adanya malaikat, kita nggak percaya adanya Allah, itu kan sangat naif sekali, gitu ya. Yang hal yang sepatutnya yang perlu kita imani, yang perlu kita taati, gitu ya, yang perlu kita patuhi, gitu ya, atas firman-Nya, masa nggak ditaati, gitu. Jadi memang kita harus yakin sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan balasan sekecil apapun, entah itu balasan kebaikan maupun balasan keburukan, gitu ya. Jadi cukup naif sekali kalau semisal kita tidak mengimani adanya Allah, adanya malaikat, kitab-kitab Allah, masih kita melakukan maksiat, masih kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, itu sama saja kita belum sempurna iman kita. Maka ayo kita sama-sama, tuh siapa lagi yang mau masuk? Sama-sama kita berfasabiqul khairat, sama-sama kita untuk melakukan segala sesuatu dengan petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW berupa wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Dimulai dari awal mula penciptaan manusia, di mana diterangkan di dalam Quran, gitu ya. Khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'am thamaniyata azwaj, gitu ya. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia menjadikan daripadanya istri, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan, gitu ya. Dari binatang ternak. Ini maksudnya adalah konteks binatang ternak ini turunnya di awal-awal Al-Quran diturunkan, yaitu yang adanya di daerah padang pasir, gitu ya, di semenanjung Arab itu, yang menjadikan hewan-hewan ternak yang menjadi unggulan di kawasan sana, gitu ya. Ya, yang kebanyakan dibuat untuk kebutuhan manusia, yaitu hewan ternak itu apa saja? 8 itu pasang-pasangan dari jantan sama betina, sapi, unta, kambing sama domba. 4 ya, itu dikalikan 2 karena jantan sama betina. Maksud dari tafsir 8 ekor yang berpasangan itu adalah seperti itu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berubah demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan selain Allah, maka bagaimana kamu dapat dibandingkan, ya. 3 kegelapan dalam penciptaan manusia itu terjadi di dalam perut, ya, yaitu kegelapan dalam rahim, kemudian kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim, plasenta itu ya, ya plasenta, ari-ari itu ya, beda sama ari-ari. Plasenta itu yang kalau lahir itu biasanya ada selaput yang menutupi, gitu ya, seperti ketuban, ketuban pecah itu kalau mau lahir ya. Kemudian satu lagi kegelapan ketika kita nanti di ini apa namanya? Bukan pada waktu meninggal ya. Jadi kegelapan itu pada saat kita di alam kandungan, gitu ya. Jadi kegelapan dalam perut, gitu ya. Kegelapan dalam rahim sama kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Jadi ada 3 lapisan, gitu ya. Itu yang melindungi kita dari luar sana, dari dunia maksudnya, agar kita senantiasa terjaga. Dan kalau di dalam selaput kita ada air, ya,
Makanya sebenarnya fitrahnya manusia itu sebenarnya pandai berenang, karena eh, ya apa namanya, kita sudah terbiasa di dalam kandungan gitu ya. Jadi ada beberapa metode melahirkan yang melahirkannya itu di air. Mungkin teman-teman sudah pernah ini ya, sudah pernah melihat gitu ya proses melahirkan di air. Nah, ini mengupas kembali yang pertemuan di awal-awal dulu gitu ya terkait penciptaan manusia ini, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dengan 3 tujuan. Ini flashback ya. Sebagai hamba Allah gitu ya, ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 gitu ya. Sebagaimana kita harus apa namanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah kepada Allah. Itu tujuan utama Allah menciptakan kita manusia di dunia ini. Tidak ada tujuan lain teman-teman semuanya, tidak ada tujuan untuk mencari harta, materi, kuliah, itu hanya sampingan saja. Gitu. Nanti ada tujuan yang lainnya. Kenapa kita harus mencari ilmu? Ya agar posisi tujuan yang ketiga ini berdakwah itu apa namanya, mempunyai manfaat. Jadi kalau semisal berdakwah tanpa ada ilmunya, tanpa ada sesuatu yang diberikan, ya pasti nggak akan manfaat ya, gitu ya. Makanya selain itu adalah tujuan-tujuan tambahan, hanya sebagai pelengkap saja. Tujuan yang kedua adalah khalifah fil ard, gitu ya, sebagai pemimpin di muka bumi kita, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai berdakwah, gitu ya. Kemudian ada kemarin beberapa yang menuliskan fenomena besi di dalam Al-Quran, gitu ya, untuk jurnal ilmiah. Saya rasa itu mungkin terlalu sederhana ya. Kalau bisa mungkin ditambahkan dengan fenomena-fenomena kimia yang dikaitkan dengan ini apa namanya, Al-Quran, gitu ya. Konteksnya itu kimia secara umum. Tapi kalau semisal besi saja itu masih kurang tambahan. Yang dari 6 kelompok, 2 atau 3 itu masih ngirimkan PDF. Nah, 3 itu kemarin sudah tadi ya sudah saya kirimkan, sudah saya review sebentar untuk yang Word gitu ya, karena mudah di komen. Gitu. Silakan bisa di ini lagi apa namanya, direvisi lagi ya. Nanti mungkin targetnya setelah UTS kita langsung submit jurnalnya gitu ya ke jurnal yang sudah dituju. Pastikan juga jurnalnya itu artikelnya kita sesuai dengan template yang diberikan oleh jurnalnya gitu ya. Jangan sampai nyeleweng. Contohnya misalnya citasi atau daftar pusaka. Itu ada beberapa style yang digunakan. Misalnya adalah style Harvard. Harvard itu yang biasa itu ya. Nama dibalik, kemudian tahun, kemudian judul artikel, jurnalnya ya jurnalnya. Kemudian kalau semisal style IEEE itu yang biasanya dengan elektronik gitu, IEEE itu biasanya ada nomornya di depan 1, 2, 3 baru nuliskan stylenya. Kadang pun berbeda, ada yang pakai titik semua, ada yang pakai koma semua. Perhatikan author guideline-nya ya. Karena tadi kita judulnya adalah sains berbasis wahyu, maka kita coba kupas bahas satu persatu tentang fenomena-fenomena alam yang dikaitkan dengan wahyu, entah Al-Quran, entah hadis. Yang pertama adalah besi. Besi ini diciptakan Allah dengan memiliki keunggulan tersendiri karena kokohnya, kuatnya besi, gitu ya, sehingga banyak dimanfaatkan untuk manusia, gitu ya, agar bisa digunakan, gitu ya. Nah, cerita besi di dalam Al-Quran ini sudah banyak ya dituliskan. Salah satunya ada di Quran surat Al-Hadid ya ayat 25 gitu ya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi dalam Quran diambil ayat yang 25. Hadid itu artinya besi, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka menggunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya, karena memang meskipun kita tidak melihat gitu ya hal yang gaib yaitu Allah Ta'ala, tapi
tapi kita mengimaninya gitu ya. Karena ini dikuatkan sebenarnya ya, supaya Allah mengetahui siapa yang menolong dalam kurung ini agamanya. Di Quran surat Muhammad ayat 7 itu juga sudah diterangkan, in tansurullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah sendiri yang akan menolong kita dan mempermudah urusan kita dan meneguhkan kedudukan kita. Maksudnya adalah kalau kita memang tulus niatnya untuk ibadah semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah, ibadah dalam artian tidak hanya ibadah habli minallah ya, tapi juga mungkin dalam hal bermuamalah, hubungan dengan manusia gitu ya. Kemudian bekerja juga hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah sebagai jalan untuk mencari nafkah agar bisa menghidupi keluarga misalnya. Selain itu tidak ada niatan lain misalnya untuk memperkaya diri sendiri atau untuk menjatuhkan harga diri orang lain, atau hanya untuk menyombongkan diri biar terlihat kita orang kaya gitu ya. Tapi hanya semata-mata untuk menunjukkan bahwasanya kita ini hanya mengharapkan keridhaan Allah saja, hanya sebagai wasilah atau jalan untuk kita nanti bekal ke surga gitu ya. Karena kalau kita udah menikah kan ada kewajiban untuk menafkahi istri, anak gitu ya. Ataupun kalau belum menikah ya kita masih punya kewajiban untuk menghidupi orang tua misalnya dan seterusnya. Atau kalau semisal kita belum bekerja ya pas waktu kuliah ya kita niatkan untuk mencari ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu di jalan Allah, maka kalau matinya dalam keadaan syahid gitu ya, atau mujahid gitu ya. Ya karena itu salah satu keistimewaan orang-orang yang mencari ilmu gitu ya. Pokoknya segala sesuatunya itu dikaitkan dengan keridhaan Allah. Itu pasti Allah sendiri yang akan menolong kita sewaktu-waktu nanti ketika kita tak ada yang menolong kita. Ya, kita butuh bantuan, sampaikan rasa minta tolong kita hanya kepada Allah. Takutnya kalau kita minta tolong sama manusia, jadinya malah kekecewaan yang akan kita dapat. Gitu ya. Misalnya orang itu sudah pernah saya tolong, sudah pernah saya kasih uang, sudah pernah saya kasih bantuan, giliran saya lagi butuh bantuan, malah nggak mau sama sekali. Akhirnya kecewa kan? Ya makanya kita serahkan semuanya sama Allah lah ya. Ya Allah tolong saya dalam hal keadaan sulit, ekonomi saya lagi tidak membaik misalnya seperti itu. Biar Allah sendiri yang memberikan jalan kepada kita untuk memberikan pertolongannya. Entah mungkin ya tidak ujuk-ujuk langsung diturun uang dari langit gitu ya, enggak seperti itu juga. Mungkin dengan jalan yang lain, tiba-tiba ada saudaranya datang silaturahmi, ngasih makanan gitu kalau kita lagi kelaparan, atau mungkin ngasih pekerjaan karena kita lagi butuh uang ya, ngasih pekerjaan ya. Itulah salah satu jalan-jalan yang Allah berikan. Ya, besi mendapatkan tempat yang khusus dalam Al-Quran. Ini secara khusus, ini surat ke-57 mengambil nama Al-Hadid yang berarti besi. Kata Al-Hadid ini diambil dari ayat yang nomor 25 tadi ya. Gitu ya. Dalam ayat itu Al-Quran secara jelas mengungkapkan bahwa besi memiliki kekuatan dan sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan besi itu, maka umat Islam bisa menolong agama Allah. Teman-teman kalau ingin tahu ya nomor atom dari besi itu berapa? 56 ya? Ya 56. Tapi, halo? Iya ya? Iya Pak, 5. Oh 56. Tapi besi itu kan Fe ya. Fe itu memiliki isotop yang 56957 gitu ya. Nah, ini masih mirip-mirip dengan nomor dalam surat di dalam Al-Quran, yaitu nomor 57 kalau umul kitab dihitung sebagai surat pertama ya. Kalau semisal umul kitab Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran tidak dihitung, maka Al-Hadid ini menduduki posisi pada isotop 56 gitu ya. Ternyata isotop dari besi itu sendiri ada 55, 56, dan 57. Yang paling stabil itu memang 56 dan 57. Itu menunjukkan bahwasanya sudah sesuai komposisi struktur dari besi, yaitu nomor atomnya 56 dengan komposisi struktur nomor surat dari Al-Quran, yaitu nomor 56 gitu ya. Kalau umur kitabnya nggak dihitung, itu hanya cocokologi gitu ya, ilmu cocokologi. Kalau ilmu kiasan itu ya.
Di Al-Quran juga menceritakan di Quran surat Saba nih ayat 11 memberitakan dengan jelas bahwasannya menyuruh Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi untuk berperang. Karena ternyata besi ini memiliki kekuatan yang luar biasa sebagai tameng yang eh, luar biasa kuat yang sulit ditembus oleh tombak atau perisai gitu ya. Begitu juga dengan peluru gitu ya. Makanya dalam peperangan baju-baju besi banyak digunakan. Termasuk juga di dalam Quran surat Al-Kahfi ketika Dzulqarnain menutup puncak gunung dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, itu juga menggunakan salah satunya dengan unsur besi gitu ya. Berilah aku potongan-potongan besi, mungkin dari sisa-sisa apa ya? Dari sisa-sisa perkakas perang atau apapun lah itu ya. Karena itu dari potongan-potongan dikumpulkan dari kaum yang ditindas oleh Ya'juj dan Ma'juj hingga besi itu sudah sama rata dengan kedua puncak gunung dikumpulkan. Habis itu baru dibakar sampai apinya itu memerah gitu ya sama Zulkarnain. Kemudian setelah itu baru ditambahkan dengan tembaga. Sebenarnya teman-teman semuanya CU sama FE itu berada dalam satu deret volta. Nanti ada kaitannya juga dengan apa namanya ya, saya lupa. Ini apa namanya? Elektrolisis. Ya, ada kaitannya dengan kalau dikaitkan dengan kimia, karena kita kimia. Kenapa besi disambungkan dengan tembaga? Dalam apa namanya, wahyu yang mungkin wahyu atau mungkin firasat dari Zulkarnain, karena ada yang mengatakan bahwasanya Zulkarnain itu disuruh memilih apakah dia ingin menjadi nabi atau dia menjadi raja. Ternyata Zulkarnain itu memilih menjadi seorang raja gitu ya. Dia salah satu orang yang beriman gitu ya, yang menguasai timur dan barat gitu ya. Satu-satunya nabi yang bisa menguasai yang bisa menguasai atau bisa kekuasaannya hampir sama dengan Dzulqarnain hanya satu nabi. Siapa? Nabi siapa? Yang kekuasaannya hampir sama dengan Dzulqarnain? Luas kekuasaannya? Sulaiman Nabi? juga, Pak. Betul, Nabi Sulaiman. Hanya itu yang bisa menyaingi Dzulqarnain. Nah, ternyata ilhamnya itu setelah ditemukan secara ilmu pengetahuan, secara sains, ternyata ada ini apa namanya, reaksi elektrolisis gitu ya antara Fe dengan Cu, di mana ketika direaksikan nanti dia akan meleleh dan menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Termasuk pada saat Ya'juj dan Ma'juj mendatangi benteng itu, maka si benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain dan para pasukannya tidak mudah ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj, yang kisahnya nanti menjelang hari kiamat baru bisa ditembus ketika mengucapkan lafaz insya Allah. Itu sekarang katanya baru ketika pagi mencongkel bolongan apa namanya besi itu, sore harinya tertutup kembali. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya. Kita hanya sebagai apa namanya, manusia yang mungkin hanya menafsirkan saja. Tetapi nanti di akhir zaman benar-benar benteng itu sudah rapuh karena sehingga kaum Ya'juj dan Ma'juj mengucapkan besok kita kembali lagi ke sini insya Allah. Ada kata-kata insya Allah, jika Allah menghendaki. Ternyata si bolongan itu tidak menutup lagi. Seperti itu, sampai benar-benar nanti ketika Ya'juj Ma'juj keluar dari persembunyiannya, satu lautan berupa Danau Tiberias yang serupa dengan lautan itu habis pada gelombang pertama turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Artinya akhirnya itu habis gitu, diminum karena saking serakahnya, saking kuatnya bangsa itu. Sampai Nabi Isa alaihissalam itu pun tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa alaihissalam bisa melawan Dajjal dan pasukannya, tetapi tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Hingga dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Isa hanya bisa berlari ke gunung atau ke hutan, bersembunyi di sana dari kejaran Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka tidak pandang bulu pada manusia. Si Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya juga dari golongan manusia, tetapi apa ya, sifatnya itu
seperti iblis gitu ya. Jadi mereka memiliki sifat saling membunuh, memperkosa, ya intinya menumpahkan darah. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya, kekhasan atom karbon ini juga bisa dikiaskan dari sains berbasis wahyu ya. Di mana atom karbon ini membentuk ikatan kovalen yang kuat dan atom C yang lain atau dengan selain atom C. Di mana ikatan kimia ini bisa dikiaskan dengan seolah-olah atom C ini adalah laki-laki gitu ya, yang diperbolehkan menikah kepada seorang perempuan atau dua orang masa sulasa waruba gitu ya. Karena atom C ini mengikat 4 atom karbon. Ya, 4 atom yang lain gitu ya. Kalau mengikat hidrogen jadi hidrokarbon namanya. Unsur karbon ini ternyata ada di hampir semua makhluk hidup gitu ya. Tidak hanya manusia saja, tapi hewan, tumbuhan itu ada unsur karbon gitu ya. Kemudian ecological footprint, pernah dengar jejak ekologi? Jejak ekologi ini adalah seberapa besar manusia mengambil sumber daya alam gitu ya. Semakin besar ecological footprint, semakin besar jejak ekologi, maka semakin besar pula bumi yang harusnya menempati atau memberikan ruang untuk manusia. Contohnya gini, ecological footprint untuk negara Amerika Serikat, ini ecological footprint itu bisa diukur untuk manusia, negara, atau benua gitu ya. Kalau ecological footprint diukur dalam bentuk negara, untuk Amerika Serikat sendiri itu ecological footprint-nya adalah 3,9. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang Amerika itu membutuhkan kurang lebih 4 bumi untuk mencukupi kebutuhan warga Amerika Serikat. Karena mereka itu ya mereka butuh sumber daya gitu ya. Alamnya sudah nggak bersih, banyak industri dan seterusnya. Kemudian Cina ecological footprint-nya itu 2,7. Maksudnya apa? Dibulatkan seolah-olah Cina itu butuh 2,7 bumi gitu ya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tinggal di Cina. Rata-rata untuk penduduk bumi gitu ya. Ini ada perhitungannya ya, ecological footprint dari kebutuhan sumber daya per hektar, kemudian dibagi populasi gitu ya. Populasi kemudian dikalikan dengan saya lupa. Nah, rata-rata penduduk bumi itu ecological footprint-nya itu sekitar 1,9 atau setara dengan 2 bumi. Itu bisa kalau semisal kita mempunyai lebih dari 1 bumi. Sayangnya kita hanya memiliki 1 bumi saja. Sumber daya alam terbatas, tetap dikeruk sama manusia dengan jumlah populasi yang semakin meningkat tiap tahun. Ya otomatis bumi ini akan menjadi rusak gitu ya. Ecological footprint ini bisa disetarakan dengan jejak karbon. Jejak ekologi sama dengan jejak karbon. Jadi karbon ini memiliki fungsi yang sangat penting gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Termasuk minyak bumi juga sebagai sumber bahan bakar itu juga ada karbonnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Hal ini semakin menegaskan bahwasanya ayat tersebut merupakan bukti ilmiah akan kebenaran Allah. Allah menciptakan sesuatu beserta pasangannya gitu ya, seperti positif negatif, laki-laki perempuan, siang malam dan lain sebagainya. Ayat tersebut juga bermakna bahwasanya semua ciptaan Allah memiliki pasangan ya. Begitu juga atom karbon dapat pasangan dengan atom yang lebih elektronegatif atau elektropositif. Gitu ya. Peristiwa elektrosis. Nah, yang tadi sudah saya terangkan sebenarnya ya di surat Al-Kahfi, di akhir-akhir surat Al-Kahfi itu suratnya ada 110
yang menerangkan tentang Ya'juj dan Ma'juj serta Zulkarnain itu di ayat-ayat 90-an sampai 100 ya. Di 96, atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ubrih alaiki tra. Ternyata ini memang ayat ini menerangkan tentang elektrolisis Fe dengan Cu ya, besi dengan tembaga. Nah, dari reaksi elektrolisis kita beralih ke reaksi eliminasi. Tahu ya reaksi eliminasi ya? Beberapa ini tahu bahan-bahan terbuat dari apa? Plastik ya. Entah botol, pakaian, tempat minum, galon, dirijen dan seterusnya. Dari plastik. Eliminasi merupakan reaksi pelepasan atom atau gugus atom dari sebuah molekul yang membentuk molekul baru. Plastik ini biasanya berasal dari senyawa hidrokarbon, yaitu Pe, polietilena, yang merupakan hasil polimerisasi dari monomer etena atau etilena, gitu ya. Etena merupakan senyawa hidrokarbon, yaitu alkena dengan rumus C2H4, gitu ya. Etena biasanya dihasilkan dari senyawa hidrokarbon hasil pengolahan minyak bumi dengan cara cracking. Jadi siklusnya adalah tadi minyak bumi di cracking menghasilkan etena. Etena itu direaksikan kembali menjadi polietilena yang disebut dengan bahan pembuatan plastik gitu ya. Namun reaksi samping dari etena itu dari proses minyak bumi menghasilkan apa? Alkohol gitu ya. Gitu ya. Di samping dari persediaan minyak bumi yang semakin tipis gitu ya. Nah, jadi kayak gini maksudnya. Etena itu kan dihasilkan dari apa tadi? Reaksi cracking minyak bumi. Tetapi karena minyak bumi itu banyak dimanfaatkan untuk bahan-bahan manusia, maka etena itu bisa disintesis dengan bahan yang lain, bukan dari minyak bumi gitu ya. Karena persediaan minyak bumi itu kan terbatas, ya enggak. Nah, sementara kebutuhan minyak bahan bakar itu juga mendesak. Maka untuk membuat plastik itu tidak hanya dari minyak bumi saja gitu ya, tetapi bisa dihasilkan dari pengubahan reaksi eliminasi alkohol menjadi etena gitu ya. Alkohol menjadikan etena gitu ya, tambah H2O dengan bantuan apa? Asam sulfat pekat gitu ya. Zat etanol inilah yang membuat seorang menjadi mabuk gitu ya, karena zat ini mampu menekan sistem saraf pusat dan membuat seorang hilang kendali. Intinya etanol itu kalau tidak dimanfaatkan atau digunakan dalam hal yang tidak baik, maka bisa membuat mabuk gitu ya. Sesuai dalam firman Allah, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabir dan seterusnya. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr, segala minuman yang memabukkan. Seperti etanol gitu ya. Kebanyakan minuman-minuman keras yang ada di luar sana yang di pasaran itu dari reaksi etanol. Gitu ya. Ayat ini disebutkan antara khamr sama judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya yaitu khamr dan judi itu lebih besar dari manfaatnya. Maksud dari penafsiran ayat ini adalah etanol memang ada manfaatnya, tapi dia juga membuat dosa juga. Karena kalau semisal hilang kesadaran bisa mabuk gitu ya, maka bisa melakukan apapun. Dalam suatu kisah suruh milih seorang ulama milih minum khamr, memperkosa wanita yang di depannya atau membunuh anak kecil. Dikiranya minum khamr itu atau minum minuman keras itu tidak begitu besar dosanya. Akan tetapi ketika minum khamr ternyata jadi mabuk, ya membunuh anak kecil juga memperkosa si wanita. Jadi semuanya kena KB. Dosanya lebih besar karena bisa hilang ingatan. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Ini selanjutnya sih tidak ada hubungannya dengan etanol. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Maksudnya adalah jadi kalau semisal kita mau menafkahkan berupa harta kepada mungkin bukan anak istri ya, orang tua, saudara, itu yang lebih dari keperluan. Maksudnya keperluan dari kita sendiri untuk bayar utang, untuk setoran dan seterusnya. Itu kalau sudah tercukupi,
itu baru boleh kita menafkahkan ke yang lainnya, anak istri, anak istri sih wajib ya, atau ke keluarga gitu. Tapi yang poin dalam Quran surat ini adalah antara khamr dengan judi. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi gitu ya? Untuk membuat plastik itu ternyata etena ya, etena kan nanti direaksikan lagi menjadi polietilen gitu ya, PE, polietilena kan menjadi plastik. Itu etena tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi, tapi juga bisa dihasilkan dari etanol gitu ya. Jadi kalau etanol direaksikan dengan asam sulfat, maka dia lebih bermanfaat dibandingkan etanol sendiri diminum gitu ya. Karena menjadi homer atau memabukkan. Atau dalam kadar yang wajar, etanol saja bisa dimanfaatkan untuk pengobatan atau dalam taraf medis. Jadi tidak disalahgunakan gitu ya. Itu maksud dari Alhamdulillah. Reaksi eliminasi. Iya, paham ya? Nah, ini penjelasannya. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat melihat bahwasannya dosa besar tentang khamr atau etanol. Akan tetapi ayat tersebut juga menyatakan bahwasannya ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari khamr, dari etanol itu. Salah satunya adalah membentuk etena yang melalui reaksi eliminasi nanti bisa dimanfaatkan untuk plastik gitu ya. Sebagaimana nanti sudah diriwayatkan dalam Ahmad Syekh Su'aib Al-Arnaud yang artinya sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah yang akan memberi ganti kepadamu yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Tadi reaksi apa ya? Elektrolisis, reaksi eliminasi, sekarang reaksi adisi. Wah, kimia banget ini ya. Namanya juga kimia berbasis wahyu atau sains berbasis wahyu. Berhubung kalian semua kimia, ya saya masuknya di kimia. Reaksi adisi yaitu penjenuhan ikatan rangkap adisi hidrogen halida dengan alkena menghasilkan haloalkana. Apakah teman-teman tahu bahan apa yang digunakan dalam pembuatan ini untuk adisi hidrogen halida? Karet, betul sekali. Ini gambar bawah sendiri ya. Meskipun nggak menjawab, dalam hati saya sudah tahu. Atau mungkin nggak bisa Pak, nggak tahu maksudnya apa gitu. Ban, terus ini tempat untuk rafting ya, atau rafting nggak? Rafting tahu ya, arung jeram, pernah arung jeram? Nggak pernah Pak, aduh keper sekali. Oh pernah, saya yakin ya, anak ini susah semua. Ini apa? Sepatu boot, sandal, dan seterusnya ya. Ini terbuat dari apa? Karet. Karet. Ya, pohon karet ya, tahu ya? Ada yang nggak tahu pohon karet? Yang dimanfaatkan apanya? Getahnya. Getahnya, betul sekali. Yang dimanfaatkan adalah getahnya untuk membuat karet. Tapi apakah teman-teman tahu kalau semisal pohon karet itu ditebangin semua, dimanfaatkan getahnya, ya pasti nanti akan habis ya, akan habis pohon karetnya. Jadi tidak hijau lagi bumi kita. Yaitu tadi nanti jejak ekologinya semakin besar. Kita butuh lebih banyak bumi untuk ditinggali. Sementara bumi kita hanya satu-satunya di planet alam semesta yang bisa ditinggali manusia. Planet yang lainnya, Mars dan sebagainya, meskipun ada penelitian bisa ditinggali, tapi sampai sekarang belum bisa ditinggali. Hanya satu bumi yang bisa kita tinggali, maka kita harus bijak memanfaatkan alam. Termasuk pohon karet ini dalam reaksi adisi ya, untuk membuat itu tuh tadi. Sabuk, ban, sandal, dan seterusnya. Ya. Kalau bisa ya. Oke. Presiden karet teman-teman, maka suatu ilmu baru untuk sintesis polimer yang bermanfaat dalam kehidupan manusia gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan karet alami tapi karet sintesis gitu ya. Karena kalau sebenarnya pakai karet alami, pakai getah itu tadi ya, berapa banyak pohon karet yang harus dipaksa untuk mengeluarkan getahnya untuk kebutuhan masyarakat. Wah, pastinya banyak. Roda motor itu pasti pakai ban ya, ban karet. Kemudian mobil, sandal. Wah, banyak sekali. Tapi untungnya ada reaksi adisi yang bisa menghasilkan adisi hidrogen halida dengan alkena ini menghasilkan haloalkana dengan reaksi adisi. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus menjaga keberadaan alam ini.
dan mencari sumber-sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan alam ini sebagaimana di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 13 gitu ya. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia telah menentukan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya akan patuh kepada manusia. Sebagai apa? Sebagai rahmat dari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Liqaumi yatafakkarun. Kalau semisal orang nggak mau berpikir, tidak akan kreatif, tidak akan inovatif, tidak akan bisa menang, kalah akan kompetisi. Ya. Ayat tersebut ini menegaskan bahwasanya Allah mengutus manusia untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Manusia berkewajiban untuk menjaga alam semesta. Hal ini bisa kita lihat dari kata yatafakkarun, yaitu bagi orang-orang yang berpikir. Saya yakin mahasiswa di UIN Wali Songo pasti yuk berpikir ya, entah berpikir untuk mengerjakan tugas, berpikir besok mau makan apa, berpikir kalau nanti kuliahnya sudah offline saya nanti mau kos di mana, mau tinggal di mana, kos-kosan yang lama udah diusir gitu ya karena nggak bayar dan seterusnya. Intinya berpikir lah ya, bukan berpikir untuk ilmu pengetahuan yang baru Pak. Yang penting berpikir. Kalau udah nggak bisa berpikir lagi nanti takutnya nanti masuk ke dinas sosial ya, dikurung di sana, enggak ya. Selama manusia masih bisa berpikir, insya Allah masih sehat, masih normal, tidak gangguan pikir. Manusia dapat melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan alam ini, salah satunya adalah dengan cara mensintesis karet itu tadi, sehingga alam akan terjaga, gitu ya, bisa membuat karet sintesis. Minyak bumi ini tadi ya, yang keempat, minyak bumi ini kan hidrokarbon ya. Minyak bumi dari gas alam ini memiliki nilai kerapatan yang lebih rendah dari air. Oleh karena itu, minyak bumi dapat bergerak ke atas melalui batuan sedimen yang berpori. Apabila tidak menemui hambatan, minyak bumi dapat mencapai permukaan bumi. Tetapi biasanya terperangkap nih kalau minyak bumi gitu ya dalam batuan-batuan yang nggak berpori. Kalau batuan berpori pasti dia dengan mudah naik ke atas. Oleh karena itu biasanya penguburan minyak bumi dan gas pasti di lautan menggunakan alat yang berat dan dalam. Karena dia terperangkap dalam fosil-fosil batuan-batuan tua gitu ya. Suatu ilmuwan dari Indonesia, dari ITB itu berhasil membuat rumus pemecahan crack. Rumusnya siapa ya? Schrödinger, bukan. Rumusnya Humboldt. Rumusnya Humboldt dipecah yang selama bertahun-tahun tidak bisa dipecah, ternyata sama ilmuwan ITB itu ya, orangnya Hanif Solih, itu bisa memecah rumus Humboldt sehingga bisa mendeteksi potensi minyak bumi dalam suatu tempat. Wah, itu anu banget ini. Perusahaan-perusahaan petroleum itu sangat senang sekali ya bisa menemukan minyak bumi di lokasi tertentu dengan rumus-rumus yang dia gunakan. Kemudian dia menghibahkan ilmunya untuk silakan dipakai. Saya tidak mau mematenkan ilmu ini. Karena ilmu ini milik Allah. Luar biasa sekali ya. Orang Indonesia loh ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan ilmuwan-ilmuwan luar negeri sana yang mereka mengejar duniawi saja. Pada hakikatnya bagi umat muslim, ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat sana sebagai amal jariah, gitu ya. Hal ini menjelaskan mengapa minyak bumi sebagai disebut juga petroleum, yaitu karena tertangkap pada batuan yang tidak berpori ya. Perolehan minyak bumi ini diperoleh dari pengeboran. Minyak bumi adalah cairan yang berwarna hitam, kayak aspal gitu ya hitamnya ya, dalam bentuk emulsi yang terdiri atas banyak senyawa hidrokarbon alifatik dan aromatik. Minyak bumi ini berasal dari seluruh peluruhan tumbuhan dan binatang berupa fosil gitu ya, yang terperangkap pada lapisan bawah tanah yang disebabkan karena pergeseran lapisan bumi. Mungkin seperti likuifaksi gitu ya, kayak di gempa di Palu. Peluruhan yang terjadi disebabkan adanya tekanan dan suhu yang tinggi dalam waktu yang lama sehingga terbentuk gas anorganik dan gas lain. Jadi jutaan tahun endapnya ya.
dari berbagai jenis dan suku hidrokarbon. Campuran dari hidrokarbon pasir dan air ini membentuk massa cair yang berwarna hitam. Dari campuran tadi ya, kayak belet-belet hitam gitulah ya. Ini sebenarnya sudah terangkan dalam Al-Quran sih, Quran surat Al-A'la gitu ya. Tahu ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Poinnya ada di Quran surat Al-A'la ayat 5 gitu ya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa gitu ya. Lalu dijadikannya tadi ya, dan yang ayat kedua dulu deh. Dan menentangkan kadar masing-masing berpetunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman gitu ya. Maka cocok nih, ternyata rumput kering yang kehitam-hitaman dari fosil tumbuhan itu yang mengeringkan itu menjadi hidrokarbon yang dimanfaatkan sebagai minyak bumi untuk manusia. Yang manfaatnya sangat banyak. Kalau kenaikan BBM saja itu wah sudah demo di mana-mana tuh kalau zaman dulu ya, karena berimbas pada bahan pokok yang lain. Begitu pentingnya minyak bumi. Yang terakhir nih adanya pergantian apa nih siang dan malam yang selalu kita temui sehari-hari gitu ya. Sebagaimana kalau kita telah melakukan pekerjaan atau kita kuliah hari ini tidak akan bisa diulangi lagi besok hari gitu ya. Artinya waktu itu selalu berputar, selalu berbeda setiap harinya. Meskipun nuansanya sama, kuliahnya mungkin tetap keterpaduan iptek dalam Islam, tapi nuansanya berbeda, pakai bajunya berbeda. Mungkin saya kuliah ngisinya tidak di sini tapi di rumah atau di kampus di lokasi FST dan lain sebagainya bisa berbeda. Yang jelas waktu yang telah kita lewati itu tidak akan pernah kembali. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena waktu itu adalah ibaratnya seperti pedang, kalau nggak bisa dipakai ya menusuk diri kita sendiri gitu ya. Jangan sia-siakan hidup teman-teman semuanya karena pergantian siang dan malam itu pasti. Sementara waktu yang disediakan Allah itu tidak pasti. Maksudnya adalah kita itu nanti hidupnya berapa tahun, nggak pasti, kita nggak akan tahu. Bisa saja ada yang hidupnya lama sampai 60 tahun, 70 tahun, atau mungkin hanya 30 tahun. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu gitu ya. Dan siang malam ini tidak akan pernah berpikir bahwasanya dikasih siang terus, dikasih malam terus gitu ya. Karena pada akhirnya dikasih siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat gitu ya. Al-Quran menjawab kalau semisal kita dikasih siang terus atau malam terus gitu ya. Di Quran surat Al-Qasas ayat 71, katakanlah terangkan kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Karena matahari itu sangat bermanfaat untuk kita ya, untuk fotosintesis dan seterusnya. Maka apakah kamu tidak mendengar gitu ya? Kemudian Allah juga berfirman di Quran surat Al-Qasas juga ayat 72, katakanlah terangkan kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu gunakan untuk istirahat kepadanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan gitu ya? Jadi dalam fenomena siang dan malam itu ternyata ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah gitu ya. Kalau ini nih kemiringannya seperti ini ya, yang harusnya seperti ini tegaknya, tapi ternyata kita miring gitu ya, miring 23,5 derajat Celcius, sehingga di belahan bumi kan berotasi juga ya selama 24 jam. Perputaran ini dalam 354 hari atau 1 tahun. Nah ini miringannya tapi muter gitu ya, dari barat ke timur, muter terus sehingga mataharinya di tengah nih, mataharinya kalau di bulan Desember sekitar tanggal 21 sampai 2 ini winter solstice ya, dari posisi ini. Kemudian di bulan Maret gitu ya, karena yang kena matahari sana karena equinox gitu ya, di bulan Maret itu normal, siang dan malamnya itu hampir sama-sama 12 jam. Kemudian di bulan Juni ini musim panas gitu ya. Musim panas karena apa? Di belahan bumi sini ini mengalami ini terus, panasan terus. Jadi musim panas gitu ya. Jadi muternya kayak gini. Ke sana.
Nah, terus di September 2023 itu autumn, musim gugur gitu ya. Ini contohnya gambarannya, ini sinar mataharinya, ini siang, ini malam gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan ke-6 hari ini. Saya rasa nggak ada pertanyaan ya, cukup ya. Cukup ya. Baik, saya rasa perkuliahan keterpaduan iptek dalam Islam untuk hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Untuk jurnal tolong diperbaiki ya kalau yang sudah saya revisi. Kalau belum bisa lihat-lihat tadi yang komen-komen yang saya berikan. Barangkali memang ada yang belum sesuai. Karena submit jurnal itu sampai diterima publish itu cukup lama. Ada nggak cuma sebulan 2 bulan atau 3 bulan lebih. Saya submit ke Scopus itu 7 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau yang sudah bagus, maka bisa latihan ya, diperbaiki dulu ya tulisannya dari komen-komen yang sudah saya berikan. Terus jangan lupa juga lihat panduan yang ada di jurnal itu ya, tulisannya seperti apa, formatnya pakai Times New Roman atau Cambria, itu tolong dicek ya, pastikan sekali lagi sudah sesuai dengan panduan tulisannya. Jadi tidak sesuai, jadi tidak asal menulis gitu. Gitu? Cukup ya? Mari kita cukup kuliahan sore hari ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.